Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Mulyani Putri, Prodi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Hukum, dengan nomor induk mahasiswa 11930300171. Di sini saya akan mereview mata kuliah konstitusi yang diampu oleh Ibu Dr. Dewi Sulastri, SH, M.Hum, dan Bapak Lutfi Fahrul Rizal, SSY, MH. Materi pertama itu mengenai definisi dari konstitusi. Istilah konstitusi itu berasal dari Prancis, dari bahasa yaitu constituer, artinya membentuk. Arti dari membentuk itu adalah membentuk suatu negara. Hal ini disebabkan konstitusi itu mengandung permulaan dari segala peraturan mengenai negara itu sendiri. Istilah tersebut muncul karena Perancis yang pertama kali membahas teori konstitusi sebagai cabang ilmu pengetahuan yang dilatar belakangi dengan gejala-gejala sosial. Beralih pada arti dari konstitusi itu sendiri, pada umumnya negara-negara yang mendasarkan atas demokrasi konstitusional, maka undang-undang dasar itu mempunyai fungsi yang khusus, yaitu membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang, sehingga hak-hak warga negara juga lebih terjamin, lebih terlindungi oleh negara, dan itu disebut dengan konstitusionalisme. Beralih pada pertemuan selanjutnya itu membahas mengenai sejarah konstitusi. Pada zaman Yunani, para filsuf mengemukakan pendapatnya mengenai sejarah konstitusi ini. Salah satunya yaitu menurut Socrates. Beliau menyebutkan bahwa sejarah konstitusi itu merupakan aturan yang dibuat terlebih dahulu, tidak dalam dibukukan. Dan lanjut, menurut filsuf selanjutnya itu menurut Plato. Beliau menyebutkan bahwa sejarah konstitusi itu adalah aturan yang telah dicatat atau dibukukan olehnya untuk aturan konstitusi pada zaman Yunani terdahulu. Selanjutnya itu menurut filsuf Aristoteles mengemukakan bahwa sejarah konstitusi itu dia memperjelas gagasan dari beberapa filsuf sebelumnya dan melahirkan konstitusi pada saat itu. Nah, asal mula dari konstitusi itu sendiri berasal dari Inggris. Salah satu filsuf bernama Oliver Cromwell pada tahun 1599 sampai 1658 itu menyebutkan bahwa konstitusi merupakan the instrument of government. Selanjutnya itu mengenai konstitusionalisme. Konstitusionalisme atau negara-negara yang memiliki dasar-dasar konstitusi pada negaranya. Di negara Inggris memiliki konstitusi yang bernama Constitution of Clarendon pada tahun 1164 yang merupakan piagam yang dideklarasikan oleh Raja Henry yang kedua. Pada bulan Januari tahun 1164, isi dari deklarasi itu adalah membatasi kewenangan-kewenangan peradilan gereja yang pada saat itu dianggap belum mendominasi. Selanjutnya, deklarasi pertama yang dikeluarkan oleh Amerika Serikat itu dinamakan Declaration of Independence tahun 1776 yang berisikan tentang deklarasi kemerdekaan hak asasi manusia. Sedangkan Prancis, deklarasi yang terkenal pada saat itu bernama Declaration des Droits de l'Homme et Education pada tahun 1786 yang berisikan tentang hak asasi manusia. Untuk pertemuan selanjutnya itu membahas mengenai proses pembentukan konstitusi. Proses pembentukan konstitusi yang pertama itu dengan cara pemberian,
yaitu raja memberikan kepada warganya suatu undang-undang dasar, kemudian ia berjanji akan menggunakan kekuasaannya itu berdasarkan azas-azas tertentu, dan kekuasaan itu akan dijalankan oleh suatu badan tertentu pula. Yang kedua itu secara sengaja, yaitu pembuatan suatu undang-undang dasar dilakukan oleh negara itu sendiri setelah didirikan. Terus yang ketiga dengan cara revolusi. Pemerintah baru terbentuk sebagai hasil revolusi membuat suatu undang-undang dasar yang kemudian mendapat persetujuan rakyat, atau pemerintah tersebut dapat pula mengambil cara lain, yaitu dengan cara mengadakan suatu musyawarah yang akan menetapkan undang-undang dasar itu. Pada pertemuan selanjutnya itu membahas mengenai isi dan sifat konstitusi. Isi konstitusi itu adalah membahas tentang apa saja yang dibahas di dalam konstitusi di suatu negara. Terus beralih kepada sifat, itu membahas mengenai karakter sebuah negara. Isi konstitusi menurut beberapa ahli, yaitu yang pertama menurut para ahli Kisiwer. Isi dari konstitusi itu ada 3, yaitu yang pertama struktur umum negara dengan alat perlengkapan negara. Yang kedua itu ada hubungan kekuasaan, dan yang ketiga ada hubungan negara dengan wilayah negara. Terus untuk negara federal itu memiliki isi konstitusi juga, di antara lain yang pertama itu wewenang pemerintah federal dan bagian, dan yang kedua itu wewenang semua pemerintah bagian secara limitatif. Selanjutnya isi konstitusi menurut Bagir Meron, yaitu yang pertama itu adanya susunan organisasi dalam suatu negara, dan yang kedua itu ada alat-alat kelengkapan dalam suatu negara itu dan memiliki wewenang serta hubungan antara organisasi itu sendiri. Pertemuan selanjutnya itu mengenai nilai konstitusi. Ada beberapa nilai konstitusi, yaitu yang pertama itu nilai normatif, yaitu konstitusi itu benar-benar menjalankan aturannya secara utuh. Dan yang kedua itu ada nilai nominal, yang artinya konstitusi itu belum benar-benar menjalankan aturannya secara maksimal. Dan yang ketiga itu ada yang namanya nilai semantik, berarti nilai konstitusi itu tidak dijalankan sama sekali. Idealnya nilai konstitusi harus dijalankan secara normatif dan untuk mencapai tujuan suatu negara, untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Untuk pertemuan terakhir, yaitu di pertemuan ke-7 membahas mengenai perubahan konstitusi. Ada yang namanya cara perubahan konstitusi, ada yang mendorong perubahan konstitusi itu terjadi apa, terus amandemen formalnya apa. Yang pertama itu cara perubahan konstitusi. Ada beberapa cara, yaitu dengan cara revolusi, perubahan arti dari kalimat yang tetap, terus perubahan formal, keputusan hakim, dan kebiasaan konstitusi. Dan hal yang mendorong perubahan konstitusi itu terjadi adalah perkembangan peradaban. Terus terjadinya perang, krisis ekonomi, negara kesejahteraan, dan pandangan masyarakat terhadap konstitusi pada saat itu. Terus yang ketiga itu ada amandemen formal, yaitu konstitusi itu bersifat kaku, diubah hanya dengan pertimbangan yang matang, dan rakyat harus diberikan kesempatan mengungkapkan pandangan sebelum dilakukan perubahan. Dan yang terakhir, hak individu dan masyarakat harus tetap dilindungi. Terus cara perubahan oleh lembaga legislatif itu ada fixed quorum of member and a qualified vote.
terus ada pembubaran legislatif dan diikuti dengan pemilu, terus ada sidang gabungan, selanjutnya ada oleh rakyat melalui referendum, dan oleh sebagian badan khusus seperti itu. Terus untuk bentuk-bentuk perubahan itu sendiri itu ada beberapa bentuk ya. Yang pertama itu ada